Ajeng Kartini, atau yang lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini, adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaum wanita pada saat itu, terutama wanita Jawa. Pada video kali ini kita akan bahas biografi singkat dan juga beberapa kontroversi mengenai dirinya. Mari kita simak videonya sampai habis, dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 dan berasal dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa. Ia merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, dan ibunya bernama M. Angasirah. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kartini bersekolah di Europees Lagere School sampai usia 12 tahun, dan disinilah Kartini belajar bahasa Belanda. Setelah usia 12 tahun, ia tidak lagi bersekolah karena harus dipingit, sehingga ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari berbagai buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa, sehingga timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, dan Kartini menikah pada tanggal 12 November tahun 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan mendukung pendirian sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, yang kini digunakan sebagai gedung pramuka. Anak satu-satunya, Susalit Joyo Adiningrat, lahir pada tanggal 13 September tahun 1904. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 17 September tahun 1904, Kartini meninggal di usia 25 tahun, dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihan Kartini, setelah kematiannya didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini, yayasan yang didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis, di Semarang pada 1912, yang diberi nama Sekolah Kartini. Kemudian sekolah tersebut didirikan juga di wilayah lain, seperti Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Meski tidak sempat berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan tanah air, Kartini mengemukakan ide-ide pembaruan masyarakat yang melampaui zamannya melalui surat-suratnya yang bersejarah. Cita-citanya yang tinggi dituangkan dalam surat-suratnya kepada kenalan dan para sahabatnya di Belanda dan juga luar negeri. Surat-surat Kartini diterbitkan di negeri Belanda pada 1911 oleh Mr. Abendanon dengan judul Door Dasternis Tutlich, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh sastrawan pujangga baru Armin Paine pada 1922, dengan judul Abis Gelap Terbitlah Terang. Ada beberapa kalangan yang meragukan kebenaran mengenai surat-surat Kartini, yaitu ada dugaan Abendanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan saat itu, merekayasa surat-surat Kartini. Kecurigaan ini timbul karena memang buku Kartini terbit saat pemerintahan kolonial Belanda menjalankan politik etis di Hindia Belanda, dan Abendanon termasuk yang berkepentingan dan mendukung politik etis. Hingga saat ini pun sebagian besar naskah asli surat tak diketahui keberadaannya. Menurut almarhumah Sulastin Sutrisno, jejak keturunan Abendanon pun sukar untuk dilacak pemerintah Belanda. Penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar juga agak diperdebatkan. Pihak yang tidak begitu menyetujui, mengusulkan agar tidak hanya merayakan hari Kartini saja, namun merayakannya sekaligus dengan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Alasan mereka adalah agar tidak pilih kasih dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya, karena masih ada pahlawan wanita lain yang tidak kalah hebat dengan Kartini. Seperti Cut Nyadin, Marta Christina Tiahahu, Dewi Sartika, dan lain-lain. Selain itu menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini itu hanyalah di Jepara dan Rembang saja,
Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah. Sikapnya yang pro terhadap poligami juga bertentangan dengan pandangan kaum feminis tentang arti emansipasi wanita, dan berbagai alasan lainnya. Pihak yang pro, mengatakan bahwa Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan adalah tokoh nasional, karena dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya, dan cara berpikirnya sudah melingkupi perjuangan nasional. Kematian Kartini yang mendadak juga menimbulkan spekulasi negatif bagi sebagian kalangan, karena seperti diketahui dalam sejarah, Kartini meninggal pasca melahirkan, tepatnya 4 hari setelah melahirkan. Ketika Kartini mengandung bahkan sampai melahirkan, dia tampak sehat walafiat. Hal inilah yang mengandung kecurigaan. Eva Tino Febriana, dalam bukunya, Kartini Mati Dibunuh, mencoba menggali fakta-fakta yang ada sekitar kematian Kartini. Bahkan, dalam akhir bukunya, Eva Tino Febriana berkesimpulan kalau Kartini memang mati karena sudah direncanakan. Demikian pula Siti Sumandari dalam buku, Kartini, sebuah biografi, menduga bahwa Kartini meninggal akibat permainan jahat dari Belanda, agar Kartini bungkam dari pemikiran-pemikiran majunya yang ternyata berwawasan kebangsaan. Ketika Kartini melahirkan, dokter yang menolongnya adalah Dr. Van Ravesten, dan berhasil dengan selamat. Selama 4 hari pasca melahirkan, kesehatan Kartini baik-baik saja. 4 hari kemudian, Dr. Van Ravesten menengok keadaan Kartini, dan ia tidak merasa khawatir akan kesehatan Kartini. Ketika Ravesten akan pulang, Kartini dan Ravesten menyempatkan minum anggur sebagai tanda perpisahan. Setelah minum anggur itulah, Kartini langsung sakit dan hilang kesadaran, hingga akhirnya meninggal dunia. Sayangnya, pada saat itu tak ada autopsi. Meski demikian, pihak keluarga tidak mempedulikan desas-desus yang muncul terkait kematian Kartini, melainkan menerima peristiwa itu sebagai takdir yang maha kuasa. Sementara pendapat yang berbeda dinyatakan oleh para dokter modern pada era sekarang. Para dokter berpendapat Kartini meninggal karena mengalami preeklampsia atau tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Namun, hal ini juga tidak bisa dibuktikan karena dokumen dan catatan tentang kematian Kartini tidak ditemukan. Demikianlah biografi singkat dan beberapa kontroversi tentang Raden Ajeng Kartini. Terlepas dari beberapa kontroversi yang beredar, jasa-jasanya kepada kaum wanita layak diapresiasi dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.